Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di tutorial Python dasar. Kemarin kita sudah belajar tentang konsep pemrograman ya. Jadi apa itu pemrograman dan mengapa dibutuhkan suatu bentuk apa namanya pemrograman dan bahasa pemrograman kayak gitu. Nah, sekarang kita mau belajar terkait dengan Google Collaboratory atau Google Colab dan juga Jupyter Notebook. Untuk yang pertama adalah kita mau belajar Jupyter Notebook. Oke, jadi apa itu Jupyter Notebook? Jupyter Notebook itu mungkin mirip seperti IDE, ya, tapi tidak IDE, tapi mirip gitu gunanya. Cuma dia lebih ke sifatnya dokumentatif gitu. Jadi sifatnya lebih ke dokumentatif dan berbasis browser. Jadi kalau kita lihat definisinya di sini sorry, nah ini. Oke. Jadi Jupyter Notebook itu originalnya adalah aplikasi web yang digunakan untuk membuat dan sharing dokumen komputasi gitu ya. Jadi dokumen-dokumennya itu berbentuk web dan itu di apa namanya? Jadi kita bisa sharing gitu. Oke, langsung aja kita eh, melakukan instalasi Jupyter Notebook. Kita buka terminal. Ini terminalnya ya. Jadi kita di folder kode. Kita di sini. Cara menginstal adalah pip 3, kemudian install user upgrade Jupyter gitu. Enter. Untuk yang teman-teman belum mendownload, dia akan nanti muncul notifikasi download gitu ya. Jadi kayak loading, menunggu hingga file yang ini di apa namanya? File-file yang dibutuhkan itu terdownload gitu. Library-library yang dibutuhkan terdownload. Kalau ini saya tadi sudah download ya. Jadi ada notifikasi requirement already satisfied. Gitu. Oke, ini sudah kita clear. Kemudian kita coba run Jupyter Notebook. Oke. Nah, ini muncul. Bentar. Oke, muncul seperti ini ya. Jadi dia membuka apa namanya web lokal, server lokal, eh, dan ada notifikasi-notifikasi lognya kayak gitu. Nah, ini tampilan awalnya ya. Jadi seperti yang saya katakan bahwa Jupyter Notebook itu mirip IDE, tapi dia sifatnya dokumentatif gitu ya, dan berbasis web. Nah, ini ada beberapa cara untuk memulai. Ya, kalian kalau sudah apa namanya bikin file Jupyter Notebook itu bisa upload gitu ya, upload dari sini atau bisa membuat baru kayak gitu. Ini kita membuat baru aja. Namanya di sini kita bisa memberi nama ya. Namanya adalah misal belajar Jupyter Notebook kayak gitu. Nah, ini di save dengan apa namanya ekstensi IPYNP gitu ya. Jadi kalau cek gitu ya, IPYNP atau IPYNP sesuai dengan namanya. Oke, oke saya jelaskan satu-satu. Di sini ada apa namanya toolbar ya. Jadi ada isi apa ada menu-menu yang isinya tergantung dari eh, masa-masa penggunaan gitu. Ada file, edit, view, insert cell, kernel, widget, help, dan lain-lain. Di sini shortcut ya, shortcut gitu. Nah, ini yang penting adalah di sini ya. Ini adalah cell namanya. Jadi tempat kita eh, melakukan komputasi dan dokumentasi itu ada di sini. Cell itu ada tiga ya. Yang pertama, maaf ada dua. Yang pertama adalah cell code dan cell markdown. Ini ada dua ini sepertinya baru ya. Raw and back convert ini sepertinya dia kayak markdown gitu, tapi dia sifatnya mirip kode gitu. Jadi formatnya kayak kode biasa, tapi tidak bisa di running. Jadi bentuknya seperti markdown. Kemudian heading ini sepertinya bagian dari markdown. Yang utama adalah kode sama markdown ya. Jadi kode itu untuk mengis apa tempat di mana sel apa sel di mana kita menginputkan
Python code kita, kode Python kita. Sedangkan Markdown itu lebih ke komen-komennya gitu. Oke, ini contohnya adalah di sini misal kita print nama kita ya, misal nama saya adalah Zolzef Atomi. Run. Run-nya tuh ada dua ya caranya. Run pakai tombol ini atau run menggunakan shift enter. Ini saya pencet shift kemudian enter. Oke, ini ada ya, jadi ada apa namanya hasilnya. Coba kita lagi for sorry name sama dengan Zolzef Atomi for in sorry name print i gitu misal. Oke, kayak gitu. Kita mau mencoba memprint setiap letter dari apa namanya variable name ini. Oke, itu dari apa namanya kode sorry kode cell code ya, dari kode cell. Kemudian kita mencoba Markdown ya. Sekarang Markdown kita bisa pilih di sini. Nah, ini berubah jadi seperti ini. Misalnya, misal ini adalah Markdown apa? Nah, dia tidak kode ya, tapi dia berupa teks kayak gitu. Dan ini berupa Markdown gitu ya. Apa itu Markdown? Nah, nanti kita teman-teman bisa apa namanya mempelajarinya. Jadi Markdown itu seperti mirip HTML atau mungkin pre-HTML ya. Jadi ketika kita shift enter di sini dia hasilnya udah HTML. Di sini jadi kayak apa kode untuk memudahkan kita memprint out HTML kayak gitu. Nah, ini ada cheat sheet-nya di sini ya. Cheat sheet teman-teman kalau mau apa namanya belajar Markdown bisa pakai cheat sheet gitu namanya. Nah, saya biasanya pakai di sini. Seperti itu, jadi ada heading, bold, italic, dan lain-lain. Misal kita heading ya, kita ubah ke Markdown. Headingnya berarti pagar satu ya. Pagar satu itu berarti heading dia. Satu, heading satu. Ini heading satu juga. Nah, ini heading satu ya. Misal kita heading dua. Ini heading dua. Oke, kegunaan heading itu apa sih? Jadi kegunaan heading itu untuk jadi di dalam buku, misal kita bikin buku gitu ya, atau kita membaca buku, itu ada namanya bab, subbab, dan sub-subbab gitu ya. Jadi semakin ke dalam gitu. Jadi semakin apa namanya? Jadi kayak ranting, ada cabang di dalam cabang kayak gitu. Jadi lebih spesifik. Topik maksudnya topik apa perkodean yang diinginkan gitu. Jadi biar lebih terdokumentasinya lebih bagus. Itu gunanya heading ya. Oke, ini mudah sekali ya penggunaannya. Kemudian mungkin teman-teman ingin mencoba apa namanya melakukan eh, perintah Linux di dalam Jupyter Notebook gitu ya. Itu caranya adalah tanda seru, kemudian perintahnya, misal pwd gitu ya. Nah, jadi pwd ini adalah perintah untuk mengetahui letak folder kita. Jadi kalau kita lihat di sini home, lembu, bla 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 sampai folder code. Nah, kita bisa coba di sini pwd. Nah, ini sama ya. Perlu diingat bahwa untuk apa namanya melakukan eksekusi kode command Linux itu harus di dalam uh, shell code ya, shell code, kemudian di tengahnya diberi tanda seru gitu. Biasanya yang seperti ini digunakan untuk melakukan instalasi package ya. Misal kayak pip3 install apa gitu. Nanti misalnya. Oke, seperti ini. Nah, ini nanti sudah terinstall gitu ya. Oke, kemudian di sini ada beberapa shortcut ya di untuk memudahkan teman-teman melakukan bermain-main di Jupyter Notebook itu bisa pakai beberapa shortcut gitu ya. Oke. Oh ya, sebelumnya di dalam apa namanya kita mengakses sel ini itu ada dua dua mode ya. Yang pertama mode edit.
Di sini warnanya hijau dan mode visual warnanya biru. Ini kalau aku klik di sini, ya hijau berarti dia mode edit. Kalau visual itu caranya adalah eh, apa namanya, tekan tombol escape ya. Nah ini berubah biru. Nah disinilah kita kode apa namanya, shortcut berfungsi gitu. Oke misal, oke ini eh, scroll up down yourself with your up and down guys. Jadi apa men-select atau memilih sel itu bisa menggunakan tombol bawah dan atas gitu ya. Saya ini menggunakan tombol bawah dan atas. Kemudian M itu digunakan untuk apa namanya, mengubah cell code menjadi markdown, sorry, code cell menjadi markdown cell. Ini escape biru ya, kemudian jadi biru ini dikasih M. Nah ini jadi ini markdown ya. Kalau kita install dia dia jadinya teks kayak gitu. Ini lagi escape kayak gitu. Oke, oke kita coba eh, ini ya. Ini kan markdown ya. Kita ingin mencoba apa namanya menjadi eh, sel apa code gitu ya. Code cell. Escape jadi biru ya. Kemudian Y. Oh, nggak bisa. Oh, nggak bisa deh. Berarti memang nggak bisa. Jadi eh, untuk yang ke code aja itu bisa pakai ini aja. Oke, selanjutnya di sini ada delete ya. Delete itu pakai eh, D dua kali. Jadi mirip seperti teman-teman kalau apa namanya pernah pakai Vim itu bisa apa hampir sama gitu modenya. Jadi escape dulu, kemudian DD dua kali. Escape, DD dua kali. Gitu. Oke, set untuk undo cell deletion. Escape, set, set. Nah, set itu untuk undo ya. Jadi undo sel yang terdelete bisa di undo gitu. Oke, dan lain-lain ya. Oke, itu untuk yang apa namanya Jupyter Notebook ya. Sekarang kita mau belajar Google Colab. Oke, untuk Google Colab, teman-teman bisa buka Google Colab, kemudian search Google Colab, kemudian pilih yang research, sorry, colab.research.google.com. Nah ini kita, ini ada saya ada berapa apa namanya file notebook ya. Jadi ini Google Colab itu mirip seperti Jupyter Notebook, bukan mirip sih, memang sama, tapi ini adalah bentuk service yang disediakan oleh Google gitu. Jadi resource yang digunakan itu menggunakan komputer cloud dari Google. Ini mirip ya, jadi ada file, edit, view, insert, dan lain-lain. Ini sama ya, cuma ini lebih simple kayaknya. Ini ada ada dua ada dua cell ya, yang benar code cell sama text cell. Text cell itu markdown tadi, code itu yang Python. Nah ini caranya adalah harus connect dulu di sini, connecting ya. Oke kita print uh, Alexandria gitu ya. Oke ini bisa ya. Kemudian teks, ini juga bisa jadi teks ya. Oh ini nggak bisa ya. Sorry ini harus manual gitu berarti. Oke, teksnya ini ada di sini ada kayak toolbar gitu ya. Kalau yang di Google Colab. Tapi ini fungsinya sama ya. Jadi pagar satu, pagar itu untuk H1 atau heading satu, pagar dua heading dua, pagar tiga heading tiga. Jadi kayak gitu. Ini kemudian ini juga bisa untuk mengakses apa namanya kode Linux ya, kode Linux. Misal ini gitu ya. Nah ini kita berada di konten gitu. Oke. Oh ya kita juga bisa meng-save-nya di GitHub ya. Salah kayak gini.
Ini dikonekkan ke GitHub teman-teman kayak gitu. Oke, selanjutnya adalah ini juga bisa untuk oh ya, kita mau tahu isi file IPYNP atau IPYNP itu apa sih? Bisa cek di sini. Jadi isinya itu seperti ini ya. Jadi mirip ini adalah namanya JSON ya. JSON itu eh, kalau teman-teman belajar Python ada namanya tipe data dik gitu ya, tipe data dictionary. Jadi ada key, ada value, ada key, ada value. Jadi ini adalah bentuknya JSON kayak gitu. Oke, eh, mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih, semoga tutorial kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.